Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas cara pemangkasan untuk membuahkan anggur pertama kali pada varian Cherry Crystal. Jadi pohon ini usianya kurang lebih 4 bulan. Ada tag name-nya, nanti kita buka. Saya juga lupa. Jadi varian ini saya tanam di planter bag ukuran 100 liter dengan media tanam, tanah, sekam mentah, dan kompos dari dedaunan. Seperti ini penampakannya. Pertama-tama batang primer ini kita naikkan ke para-para. Karena tempatnya ini terbatas berbagi dengan beberapa varian yang lain, sehingga saya belokkan primer ini ke bagian tepi. Nah, ini di pinggir ya. Seperti ini. Dan cabang tersier yang kita tumbuhkan dari tunas air secara keseluruhan untuk masuk ke bagian tengah sana. Seperti ini penampakannya kalau dari samping. Kita membentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cabang tersier yang terbentuk. Ini sekaligus jadi untuk rekan-rekan pemula yang menyimak video ini biar lebih jelas. Jadi tahap pembentukannya, primer kita naikkan ke atas, ke sini, ke para-para. Kita belokkan lurus ke sini. Setelah panjangnya 1,30 meter, kita potong. Kenapa harus 1,30 meter? Tidak harus, karena ini kita menyesuaikan tempatnya saja, karena di sebelah ini bertabrakan dengan varian Jupiter yang kita tanam secara trellis atau sistem trellis. Nih sebelahnya sedang berbuah. Ini juga kita tanam dalam pot. Nah, sampai sini kita potong karena di sana digunakan oleh cabang tersier dari varian Jupiter. Jadi sesuaikan tempatnya saja. 1,30 meter kita potong. Kemudian kita pilih tunas air yang pertumbuhannya vigor. Ini vigor kita pelihara. Kita bisa lihat, ini vigor kita pelihara. Ini menghadap ke sini, nabrak sama tiang para-para. Kita buang karena kita menginginkan menghadap ke sana. Ini kita pelihara, yang menghadap ke sini kita buang. Jadi selang 1212, contohnya seperti ini. Ini kita pelihara masuk ke sini, tunas air berikutnya kita pelihara masuk ke sana. 1, 2, 3 kita buang. Ini kita pelihara. Karena kenapa dibuang? Sekaligus untuk memberikan space biar tidak terlalu rapat, karena ini sedang masuk ke para-para dan akan berbelok di sini. Jadi kalau ini kita tumbuhkan nanti akan terlalu rapat. Dan juga tunas airnya kurang vigor. Lanjut ke sini kita pelihara, ini kita buang. Kita buang lagi, kita pelihara. Kita buang, jadi space-nya ini kurang dari 1 jengkal. Seperti ini penampakannya. Nih. Sepuluh cabang tersier yang kita buat. Nah, di awal pertumbuhannya ini kita hanya berikan pupuk PSB dan NPK Ponska Plus. PSB rutin 1 minggu sekali 200 ml per 10 liter air kita siramkan ke media tanamnya. Jadi pengaplikasian PSB bisa kita spray ke daun-daunnya, bisa kita kocor ke media tanamnya. Apakah harus menggunakan PSB? Tidak. Boleh menggunakan POC. Yang penting adalah organik. Lalu 3 minggu sekali saya berikan NPK Ponska Plus. Di awal pertumbuhan 1 sendok makan. Setelah usia di atas 1 bulan saya berikan 2 sendok makan 3 minggu sekali. Tidak harus juga menggunakan NPK Ponska Plus. Tetapi saya menggunakan NPK Ponska Plus. Yang pertama terbukti di kebun kami. Produktivitasnya sangat baik. Dan saya konsisten menggunakan NPK itu. Dan grade fertilizernya 15, 15, 15 atau unsur haranya seimbang antara nitrogen, fosfat, dan kalium plus TE. Jadi di dalam NPK Ponska Plus terdapat TE
Apa itu TE? TE adalah trace element, unsur hara mikro esensial yang terkandung di dalam pupuk NPK Ponska Plus. Cukup bagus untuk mendukung pertumbuhan baik di fase vegetatif maupun generatif. Ini naik ke atas. Di sini kita tidak melakukan eselbrik tunas air. Seluruh tunas air di batang primer kita buang semuanya. Dan daun-daun yang sudah mulai tua dan batang menjelang coklat juga kita buang daunnya. Jadi ini sekaligus membuktikan bahwa daun di batang primer dan eselbrik di batang primer itu tidak harus dibuang tunas air di batang primer sampai ujung, nggak apa-apa, dan di usianya 4 bulan sudah siap kita buahkan dan ukurannya besar, batangnya pun bulat nih. Ini lebih gede daripada gunting pangkas nih, pegangan gunting pangkas. Hasil sambung pucuk ya. Oh ya, nih tag name-nya. Saya juga lupa nih tanam tanggal berapa. Ini bentar dulu. Saya tanam tanggal 3 bulan 10 tahun 2023, varian CC, Cerny Kristal. Berarti sampai hari ini ya 4 bulan lebih beberapa hari. Oke. Setelah cabang ini terbentuk, atau cabang-cabang dari tunas air yang kemudian kita jadikan cabang tersier ini terbentuk, seluruh tunas air di cabang tersier yang kita bentuk, ulangi, ini cabang tersier kita buat dari tunas air, atau istilahnya tunas lateral atau tunas aksilar. Oke, kita tumbuhkan, tetapi tunas air yang tumbuh di cabang ini atau cabang tersier ini kita buang dari awal. Kita biarkan pertumbuhannya sampai 1 meter lebih sedikit, lalu ujungnya kita lakukan eselbrik dan kita memelihara 3 tunas air terujung untuk mencegah batnya pecah dini. Dan ketika 3 tunas air terujung kita lakukan eselbrik dan cabang ini kita pangkas di ujung, maka batnya tidak pecah, dan ini pembuktiannya. Ini sudah saya pangkas beberapa karena untuk menyikat waktu. Kita memilih bat potensial dan pemangkasan pada varian ini bisa kita lakukan di medium. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 bat. Ini yang masih agak kecil kita pangkas di 4 mata tunas. Ini kita pangkas di 3 mata tunas. Kita masih menyisakan daun karena ini musim hujan dan tanaman ini tidak kita lakukan stres air sebelum pemangkasan. Dan batang tersier sudah berkayu. Nih. Nah, ini kita kasih contoh. Jadi untuk menghindari pruning zong, yang pertama kita telah memasukkan pupuk generatif atau pupuk yang merangsang pembuahan dengan kandungan fosfat dan kalium tinggi di fase eselbrik. Jadi ketika sudah kita eselbrik ujungnya semua, pupuk generatif masuk. Saya spray cuma 2 kali ke daun-daunnya. Mengenai dosisnya dan pupuk apa saja yang digunakan, simak di video saya yang setelah saya upload beberapa minggu yang lalu tentang cara pemupukan secara spray. Ini sudah kita pangkas, tetapi ini hanya untuk menghemat waktu, belum pemangkasan yang sebenarnya. Tadi baru saya pangkas dulu supaya tidak terlalu sulit ketika kita ambil gambar karena cabang bertumpuk dengan varian Julian yang ada di sebelah sini. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pangkas di 8, tapi ini bukan pangkas pembuahan di 8. Saya akan pangkas di depannya. Kenapa saya pangkas di sini? Karena untuk merampingkan cabang supaya ngambil gambarnya mudah. Tetapi pemangkasan akan saya lakukan sekarang. Jadi kita akan memilih bat potensial. Nah, dari sini kelihatan satu mata tunas itu tidak potensial, kedua tidak, ketiga enggak, keempat pun tidak, kelima, 6, 7, 8. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini potensial di 8, tetapi terlalu jauh karena ini tempatnya sangat terbatas. Kita akan ambil di 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kita pangkas di 4 di sini. Jadi kita memilih bat potensial yang terdekat dengan cabang sekunder. Oke, des. Nih.
Sebenarnya ini bat potensial di bat ke-8, tapi terlalu jauh karena kita menginginkan cabang tidak terlalu panjang dari sekunder. Ini kita lihat, ini kita pangkas di bat ketiga nih. 1, 2, 3. Oke. Kita berpindah ke sini. Ini 1, 2, 3. Kita pangkas di 3. Oke. Ini juga di 3. Kita pangkas di 3 mata tunas. Ini yang kita coba kemarin. Sudah keluar bunga nih. Kita buang. Tuh. Kita akan pangkas di 1, 2, 3, 4. Ini di 4. Nah, jadi pemangkasan ini untuk varian ini saya lakukan pendek. 2, 3, 4, maksimal 6. Kita lihat di terujung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini terujung 6. Kita hitung dari sini tersier terujung 6, tersier ke 9. Karena ini 10 tersier ini di 4. Tersier ke 8 3, tersier ke 7 3, tersier ke 6 3, tersier ke 5 3, ke 4 juga 3. Ketiga ini 4. Kedua ini 6. Dan ke 1 6. Seperti ini penampakannya sekarang. Jadi ini cara pruning untuk terhindar dari zong. Saya tidak mengatakan cara pruning anti zong karena saya manusia biasa. Yang menentukan adalah Tuhan. Bisa nggak pruning seperti ini zong? Bisa saja. Karena kita hanya berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Meskipun kita telah aplikasikan pupuk generatif sebanyak mungkin dan sesuai SOP, tetapi kalau Tuhan menghendaki tanaman ini tidak berbuah, ya tidak berbuah. Jadi kita sebagai manusia biasa hanya berusaha. Jadi saya dalam judul videonya tidak mengatakan anti zong, tetapi meminimalisir potensi tanaman anggur ini tidak berbuah atau zong ketika kita pangkas dengan melakukan pemupukan sebelum pembuahan, pemangkasan dengan memilih bat potensial. Bat yang gemuk, bentuknya bulat, dan ketika kita pangkas berpotensi membawa klaster bunga. Jadi pemangkasannya memilih bat potensial dan disesuaikan dengan varian yang kita pangkas. Untuk varian Cherry Crystal bisa kita pangkas pendek seperti ini, termasuk Jupiter. Ini kita buang daunnya yang terujung. Kenapa daun terujung ini kita buang? Untuk merangsang tumbuh tunas di sini, di titik yang kita inginkan. Satu, kedua untuk fotosintesis karena tanaman ini tidak kita stres air sebelum dipangkas dan ini musim hujan sehingga fotosintesis tetap berjalan dan tanaman terhindar dari kematian setelah kita lakukan pruning pembuahan. Saya rasa jelas apa yang saya sampaikan, jadi saya ulangi lagi. Pertama, bentuk percabangan. Kedua, cabang tersier ini jaraknya diatur. Ketiga, lakukan esel break di cabang tersier ini yang kita bentuk ini di minimal 1 meter dengan menyisakan 3 tunas air terujung juga dilakukan esel break. Masukkan pupuk generatif, boleh spray boleh kocor, ini yang saya lakukan 2 kali. Kemudian setelah kita spray dengan interval 1 minggu sekali sebanyak 2 kali, di minggu ketiga kita lakukan pemangkasan pembuahan dengan memilih bat potensial. Tetap menyisakan daun karena tanaman ini tidak kita lakukan stres air untuk tetap berfotosintesis dan menghindari tanaman ini dari kematian setelah kita lakukan pangkas pembuahan seperti ini. Dan pembuangan daun di ujung-ujung seperti ini, di ujung setelah kita pangkas ini untuk merangsang tunas pecah di titik ini. Karena tidak ada daunnya. Jadi seperti itu. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.